Di sini saya akan membahas pendahuluan, yaitu pembahasan ini menggarisbawahi tantangan utama sistem politik Indonesia saat ini, yaitu dominasi oligarki dan dinasti politik yang menghambat pemerataan serta partisipasi politik. Selain itu, politik identitas dan politik digital membawa peluang sekaligus risiko seperti disinformasi dan polarisasi dan dalam partisipasi masyarakat. Melihat ke depan, pada tahun 2045 sebagai abad kemerdekaan ke-100 Indonesia memiliki harapan besar untuk memperkuat institusi demokrasi, mendorong implementasi dan membangun kultur politik yang matang di tengah berbagai tantangan global domestik. Semua isu ini penting dalam memahami dinamika dan masa depan politik Indonesia. Oligarki politik menurut Robert Mischel adalah konsentrasi kekuasaan pada segelintir orang yang menguasai sumber daya dan informasi. Meski secara formal kekuasaan ada di rakyat. Jeffrey A. Winters menambahkan oligarki sebagai upaya mempertahankan kekayaan oleh elit kaya. Politik dinasti adalah regenerasi kekuasaan dalam keluarga atau kelompok elit untuk mempertahankan kontrol yang sering menyebabkan korupsi dan memperkuat oligarki lokal. Politik identitas menekankan perbedaan kelompok sebagai dasar perjuangan politik yang bisa memperkuat solidaritas sekaligus memicu konflik berdasarkan identitas primordial seperti agama dan etnis. Demokrasi digital merupakan menggunakan teknologi untuk meningkatkan partisipasi dan transparan politik, namun juga berisiko menimbulkan disinformasi, manipulasi, dan ancaman pada integritas proses demokrasi. Proyek Demokrasi Indonesia menuju 2045. Proyek Demokrasi Indonesia 2045 didasarkan pada paradigma penguatan budaya politik berdasarkan hukum yang lebih partisipasif dan bertanggung jawab. Pemerataan prestasi penguatan institusi demokrasi dan adaptasi terhadap tantangan global serta kemajuan teknologi digital menjadi kunci utama menuju Indonesia Emas 2045. Oligarki politik di Indonesia sangat dominan dengan banyak anggota DPR dan menteri yang terkait perusahaan swasta menguasai sektor penting ekonomi dan mempengaruhi pemilihan politik melalui dana kampanye. Politik dinasti memperkuat elitisme dan nepotisme. Demokrasi digital meningkatkan partisipasi tapi juga risiko disinformasi dan polarisasi. Reformasi struktural, transparansi dan penguatan partisipasi rakyat diperlukan agar demokrasi Indonesia menuju 2045 lebih inklusif dan berkeadilan. Sistem politik Indonesia 2025 masih menghadapi tantangan utama seperti oligarki yang menguasai politik dan ekonomi, politik dinasti yang memperkuat kekuasaan keluarga elit, serta politik identitas yang memecah belah masyarakat. Demokrasi digital membuka partisipasi baru, tapi juga risiko disinformasi. Namun, ada harapan reformasi lewat penegakan hukum, transparansi, dan peningkatan partisipasi politik. Masa depan demokrasi hingga 2045 bergantung pada kemampuan mengatasi oligarki, memperkuat institusi inklusif, dan kemajuan digital untuk politik yang adil dan berkelanjutan. Sistem politik Indonesia 2025 masih menghadapi tantangan utama seperti oligarki yang menguasai politik dan ekonomi, politik dinasti yang memperkuat kekuasaan keluarga elit, serta politik identitas yang memecah belah masyarakat. Demokrasi digital membuka partisipasi baru tapi juga risiko disinformasi. Namun ada harapan reformasi lewat menegakkan hukum, transparansi, dan meningkatkan partisipasi politik. Masa depan demokrasi hingga 2045 bergantung pada kemampuan mengatasi oligarki, memperkuat institusi inklusif, dan kemajuan
digital untuk politik yang adil dan berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, sistem politik Indonesia melemah karena dominasi oligarki, dinasti politik, dan politik identitas. Untuk memperbaiki demokrasi, perlu reformasi struktural, transparansi, pendanaan politik, penegakan hukum anti korupsi, dan peningkatan partisipasi rakyat. Rekomendasinya adalah memperkuat lembaga anti korupsi, transparansi politik, reformasi pembiayaan politik, serta pengelolaan demokrasi digital yang sehat.